Saat merasa sudah tidak ada Yohan, Tasya pun langsung keluar dari persembunyiannya untuk mencari pertolongan. Karena kepalanya semakin sakit dan berat. Tak lama Tasya berjalan, Tasya pun terjatuh karena sudah tidak kuat lagi. Dan tak lama dari itu seseorang datang mendekat pada Tasya. Tasya, Tasya kamu kenapa? Tanya orang itu yang tengah membantu Tasya. Tasya pun berusaha untuk membuka matanya. Arya. Hiks tuh. Long Kepalaku Kit. Ucap Tasya yang setengah sadar. Tasya melihat orang di belakang Arya dan memukul Arya hingga pingsan. Saat yang bersamaan Tasya pun pingsan. Bagus sekali. Rencanaku semakin lancar saja. Dengan adanya si cupu ini, rencanaku akan tambah lancar. Ucap Jessica yang berjalan mendekat pada seseorang yang tadi memukul Arya. Yang memang orang suruhan Jessica, cepat bawa mereka ke kamar yang sudah kusiapkan. Perintah Jessica pada anak buahnya. Jessica pun membawa Arya dan Tasya ke sebuah kamar yang sudah dipersiapkan olehnya. Setelah itu Jessica memerintahkan anak buahnya untuk membuat baju Arya dan menutupnya. Setelah selesai kini tinggal Jessica yang membuka baju Tasya. Hahaha. Tasya. Kali ini kamu akan hancur Tasya. Kak Yohan akan menjadi milikku. Papa dan Mama akan sayang padaku. Hanya padaku. Karena kamu sebentar lagi akan dibuang dari keluarga besar wirawan. Dan hanya aku satu-satunya nona muda wirawan. Hahaha, ucap Jessica yang langsung pergi meninggalkan Arya dan Tasya. Jessica pun pergi untuk kembali ke ruangan di mana pesta itu diadakan. Jessica pun mengubah ekspresi wajahnya menjadi wajah polos yang tak tahu apa-apa dan tak pernah terjadi apa-apa. Dan sesuai yang dibayangkan oleh Jessica, orang-orang tengah sibuk mencari Tasya. Pah, apa acaranya sudah dimulai? Tanya Jessica. Maaf ya tadi Jessica. Bertemu dengan teman lama jadi. Bagaimana bisa dimulai? Tasya saja tiba-tiba hilang. Entah pergi kemana anak itu. Ucap Ardi yang memotong ucapan Jessica. Dengan nada yang sangat kesal karena malu pada teman-teman bisnisnya. Apa Kak Tasya belum kembali lagi ya? Padahal aku melihat Kak Tasya pergi sudah dari tadi loh Pah. Ucap Jessica. Pergi kemana? Tanya Ardi pada Jessica. Tadi sepertinya Jessica melihat Kak Tasya menemui seorang pria di luar ruangan pesta Pah. Ujar Jessica yang pura-pura polos. Pria siapa? Tanya Ardi kembali. Maaf Pah Jessica gade itu siapa? Tapi yang jelas akhir-akhir ini, Jessica suka melihat Kak Tasya bersama pria itu di kampus Pah. Jawab Jessica. Oh ya Pah. Kebetulan Jessica punya fotonya juga. Nih Papa lihat, sambung Jessica yang langsung menunjukkan sebuah foto pada Ardi yang juga dilihat oleh Yohan. TR. Halo, ucap Jessica pada orang yang menelponnya. Apa, kamu melihat Kak Tasya masuk ke salah satu kamar di hotel ini bersama dengan seorang pria berkacamata? Ucap Jessica yang sedikit kencang agar didengar oleh orang-orang di sekitar. Ardi yang mendengar itu pun langsung merebut HP Jessica. Halo. Apa kamu tahu kamar yang dimasuki oleh Tasya no berapa? Tanya Ardi dengan nada yang sudah marah. Setelah mendapat jawaban, Ardi pun langsung pergi yang diikuti oleh Ratna dan Yohan. Hahaha. Sebentar lagi rencana aku akan berhasil. Yes, batin Jessica yang kemudian mengikuti di belakang. Tak butuh waktu lama. Mereka pun sampai di depan sebuah kamar. Ardi pun mengetuk pintu kamar itu. Namun tak dapat jawaban. Akhirnya Ardi pun memutuskan untuk mendobrak pintu itu dengan bantuan dari Yohan. BBRUUGG. Pintu kamar pun akhirnya terbuka. Ardi dan yang lainnya pun kaget saat melihat Tasya tengah tertidur bersama dengan seorang pria berkacamata. Tasya, panggil Ardi yang sudah sangat marah. Tasya. Bangun kamu Tasya. Teriak Ardi yang akhirnya membangunkan Tasya. Tasya yang merasa kepalanya sakit pun belum sadar apa yang telah terjadi. Namun Tasya melihat Ardi dengan wajah yang menunjukkan kalau Ardi sangat marah. Papa, aku ada di mana ini Pah? Kenapa kepala aku sakit banget Pah? Ucap Tasya. Sakit? Kamu tanya kenapa? Mungkin kamu terlalu lelah setelah berhubungan dengan laki-laki miskin itu. Ucap Ardi yang membentak Tasya. Tasya yang mendengar ucapan Ardi pun masih tidak mengerti. Tapi saat Tasya merasa kalau tubuhnya tidak memakai pakaian, Tasya pun merasa kaget. Dan Tasya lebih kaget lagi saat melihat Arya yang tengah tertidur di sampingnya. Lebih tepatnya pingsan.
Karena Tasya sudah ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan Tasya pun menyadari bahwa dirinya tengah dijebak oleh seseorang dan secara tidak sengaja menyeret Arya dalam jebakan itu. Kamu benar-benar membuat malu Papa Tasya. Sekarang Papa harus bagaimana? Dan Yohan juga pasti sudah tidak mau lagi padamu yang kotor ini, ucap Ardi. Pah, ini gak seperti yang Papa pikirkan Pah. Tasya bisa jelasin. Mah ini jebakan Mah. Tasya gak ngelakuin apa-apa Mah sama Arya. Dan Arya hanya terseret dalam jebakan ini, jelas Tasya. Sudahlah Tasya. Kalau memang kamu tidak mau bersama dengan Yohan, harusnya kamu bilang dari awal. Jangan seperti ini. Bikin malu Papa saja, ucap Ardi masih dengan nada tinggi. Pah, sudahlah Papa. Papa yang sabar ya, ucap Jessica berusaha menenangkan Ardi. Ardi pun melihat ke arah Jessica. Yohan, Om minta maaf atas kejadian ini. Bagaimana kalau kamu bertunangan saja dengan Jessica? Lagi pula Om yakin Jessica tidak akan mengecewakan kamu. Dan dia tidak akan seperti Tasya, ucap Ardi pada Yohan. Benar Yohan. Benar kata Om Ardi. Sebaiknya kamu bertunangan saja dengan Jessica. Lagi pula Jessica cantik. Dan Mamah yakin pasti Jessica lebih baik dari Tasya, ucap Yosi. Mamah Yohan. Benar Yohan. Kalau dibatalkan tidak mungkin. Karena kalau sampai itu terjadi akan berpengaruh pada perusahaan. Timpal Adit ayah dari Yohan. Dan akhirnya setelah keputusan sudah bulat, mereka pun kembali ke ruangan di mana para tamu menunggu dan melangsungkan pertunangan antara Yohan dan Jessica. Sedangkan Tasya masih terduduk di tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Arya yang sedari tadi sudah terbangun pun langsung membuka suara. Maaf Tasya. Gara-gara aku. Kamu jadi seperti ini, ucap Arya. Tidak Arya. Ini bukan salah kamu. Aku juga tahu kalau di antara kita tidak terjadi apa-apa. Justru aku yang minta maaf gara-gara kamu jadi terseret dalam masalah ini. Maaf akan aku Arya, ucap Tasya yang terdengar lirih. Arya pun bangkit dan memakai pakaian miliknya yang berserakan di lantai. Arya pun memberikan kemeja miliknya untuk dipakai Tasya. Dan Tasya pun memakainya. Tak lama Tasya pun menangis sejadi-jadinya. Arya yang melihat itu pun langsung memeluk Tasya. Kenapa Arya? Kenapa jadi seperti ini? Apa salah aku? Yohan mengkhianati aku. Pertunanganku batal. Dan sekarang aku dijebak seperti ini. Papa dan Mama pasti tidak akan memaafkan aku, ucap Tasya. Sudahlah Tasya jangan menangis lagi. Mungkin di balik semua ini, ada sebuah kebahagiaan yang tengah menantimu, ucap Arya. Bruk. Tiba-tiba pintu terbuka sangat kencang. Dan muncullah Ardi yang kemudian langsung menarik tangan Tasya dengan kuat dan membawa Tasya pergi secara paksa. Arya yang melihat itu sempat menahan tangan Tasya. Namun percuma itu hanya membuat Tasya tambah tersakiti karena Ardi benar-benar menarik Tasya dengan sangat kasar. Sehingga Arya pun terpaksa melepas Tasya. Apa yang harus lakukan? Kenapa aku jadi tidak dapat berpikir? Sepertinya aku harus beritahu ini pada Mamah dan Papa agar aku dapat solusinya. Gerutu Arya yang merasa gusar. Arya pun akhirnya mengambil barangnya dan langsung pergi dari kamar itu dan berjalan menuju kamarnya. Agar langsung bisa membicarakan ini pada Azahra dan Delon selaku orang tuanya. Karena Arya tidak ingin mengambil tindakan yang salah. Karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi masa depannya dan Tasya. Terlebih lagi ini adalah masalah Tasya. Seorang wanita yang sudah beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Karena terlalu lelah memikirkan masalah yang terjadi malam ini. Saat Arya sampai di kamarnya, Arya langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Dan tanpa sadar Arya pun terlelap. Tak terasa pagi pun tiba. Arya pun membuka matanya dan sesaat Arya teringat kejadian yang menimpanya dan Tasya. Arya pun langsung mengambil telepon genggamnya untuk menelpon Azahra dan Delon. Halo Mah, ucap Arya saat sambungan teleponnya terhubung dengan Azahra. Halo sayang. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kamu telepon Mama? Apa ada masalah? Jawab Azahra yang merasa heran. Karena tidak bisanya Arya menelpon di pagi hari. Jika waktu di Indonesia. Berbeda dengan Azahra yang tengah di Paris. Saat ini di sana masih tengah malam mungkin ya. Arya pun menceritakan semuanya pada Azahra. Arya menceritakan sedetail-detailnya. Apa? Kok bisa begitu? Lalu apa yang terjadi selanjut Arya?
ucap Azahra yang merasa kaget dengan ucapan anaknya Arya. Tunggu sebentar, Mama aktifin pengeras suaranya dulu. Biar Papa denger juga, sambung Azahra. Oke sayang, coba kamu jelasin lagi gimana kelanjutannya. Ucap Azahra yang menanyakan kelanjutannya dari Arya. Ya sekarang Tasya dibawa oleh papahnya Mah. Tapi Arya yakin pasti Tasya gak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi Arya bingung. Arya harus bagaimana Mah? Ucap Arya. Arya. Mamah mau tanya. Ucap Azahra. Tanya apa Mah? Jawab Arya. Apa kamu mencintai Tasya? Tanya Azahra. Arya gak tahu Mah. Jawab Arya. Arya. Dengarkan Papa baik-baik. Memang jebakan itu untuk Tasya bukan untuk kamu. Tapi karena kamu jebakan itu berjalan dengan lancar. Bagaimanapun kamu sudah terlibat dan walaupun kamu tidak melakukan apa-apa dengan Tasya. Tetap saja semua orang yang menyaksikan. Akan tetap beranggapan kamu dan Tasya telah melakukannya. Ucap Delon. Jadi, apa yang harus Arya lakukan Pah? Tanya Arya. Pikirkanlah Arya dengan baik. Bagaimanapun keputusanmu Papa dan Mama akan terus mendukungmu. Papa dan Mama yakin kamu bisa mencari jalan keluarnya. Ingat Arya, laki-laki harus berani bertanggung jawab, ucap Delon. Oke Pah. Arya ngerti. Terima kasih udah percaya dan mendukung setiap keputusan yang akan Arya ambil, ucap Arya. Ya sudah. Papa dan Mama istirahatlah. Pasti kalian lelah. Arya pun harus memastikan sesuatu dulu, sambung Arya. Baiklah sayang. Hati-hati di sana ya. Oh ya, kamu bebas memakai fasilitas yang Mama dan Papa tinggalkan loh. Jadi jangan ragu untuk memakainya. Ya hitung-hitung bantu Mama dan Papa menghabiskannya. Hahaha, ucap Azahra. Arya yang mendengarnya pun tersenyum. Semua itu tidak akan pernah habis Mah. Seberapa banyak Arya menggunakannya. Seberapa banyak pula Mama membelanjakannya. Itu gak akan pernah habis. Karena setiap hari Mama dan Papa memiliki pemasukan yang jauh lebih besar dari pengeluarannya, ucap Arya. Hehehe, iya juga ya. Ya sudah, kamu hati-hati di sana ya. Bye-bye sayang, ucap Azahra. Bye Mah. Love you, ucap Arya. Love you too, jawab Azahra. Sambungan telepon Arya dan Azahra pun terputus. Arya pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan pikirannya. Setelah selesai Arya pun memakai pakaiannya yang memang disediakan di kamar hotel itu. Karena memang kamar hotel itu hanya untuk Arya seorang. Bahkan satu lantai itu hanya untuk keluarga Arya saja. Karena itu, segala kebutuhan yang mereka perlukan pasti sudah tersedia. Arya pergi dari hotel itu menggunakan mobilnya. Karena memang tadi malam Arya membawa mobilnya yang biasa Arya simpan di garasi bengkelnya itu. Arya berpikir untuk pergi ke rumah Tasya. Tapi sebelum pergi ke sana Arya menukar mobilnya dengan motor yang semalam ia tinggalkan di bengkel. Setelah 45 menit, Arya pun sampai di depan sebuah rumah yang lumayan besar. Karena pintu gerbang yang tidak ditutup, Arya pun langsung memasukinya dengan membawa serta sepeda motornya itu. Saat Arya masuk ke dalam halaman rumah itu, Arya melihat beberapa mobil yang terparkir di depan rumah sana. Sebuah teriakan terdengar sangat kencang. Yang sontak membuat Arya kaget. Terlebih lagi Arya sangat tahu betul siapa pemilik suara teriakan itu. Arya pun berlari menuju pintu utama yang memang terbuka. Arya mematung saat melihat adegan yang tengah terjadi di depannya saat ini. Pah, Tasya gak mau Pah. Tasya gak mau menikah dengan pria tua itu, ucap Tasya yang tengah ditarik oleh Ardi. Plak, sebuah tamparan dari Ardi yang sangat keras mendarat di pipi Tasya. Sakit Pah. Kenapa Hicks? Kenapa Papa ngelakuin ini sama Tasya? Tasya Hicks gak salah. Hicks Tasya gak ngelakuin apa-apa, ucap Tasya di sela tangisnya. Diam kamu Tasya. Jangan bikin Papa malu lagi. Kamu tuh harusnya bersyukur masih ada orang dari kalangan atas yang mau menikah dengan kamu. Bentak Ardi. Lagi pula, kamu mau menikah dengan siapa? Dengan siapa? Dengan laki-laki culun itu. Laki-laki yang berasal dari keluarga miskin itu bentak Ardi. Dan Ardi pun bersiap untuk menamparkan Tasya kembali. Namun saat Ardi hendak mendaratkan sebuah tamparannya di pipi Tasya, tangan Ardi ditahan oleh Arya. Suasana pun menjadi menegangkan. Semua tatapan mata tertuju pada Ardi, Tasya dan Arya. Kamu, laki-laki brengsek.
Mau apa kamu di sini hah? Ucap Ardi. Aku mau bawa Tasya. Jawab Arya dengan penuh keyakinan. Saat ini keputusan Arya sudah bulat. Arya memutuskan untuk membawa Tasya. Bahkan jika harus menikahi Tasya. Bawa Tasya. Bisa saja kamu bawa Tasya pergi. Tapi dengan syarat kamu harus menikahi Tasya saat ini juga. Dan setelah itu silahkan kamu bawa Tasya pergi dari sini. Dan saat itu Tasya bukan lagi anggota keluarga Wirawan lagi. Dan kalian tidak akan pernah diizinkan menginjak rumah ini lagi. Dan jangan pernah kamu berpikiran untuk menjadi keluarga Wirawan, ucap Ardi. Baik, dengan senang hati, ucap Arya. Arya pun menarik tangan Tasya dan berjalan mendekat pada penghulu. Yang memang sudah ada di rumah Wirawan. Karena awalnya hari ini Tasya akan dinikahkan dengan pria yang seumuran dengan Ardi yang memang sudah mempunyai istri dan anak. Arya dan Tasya pun duduk di depan penghulu. Arya mengeluarkan sebuah kotak yang berisi sebuah kalung. Ini untuk mas kawinnya bisa? Tanya Arya pada penghulu. Bisa, jawab penghulu. Setelah itu Arya dan Tasya melakukan ijab kabul. Dan setelah itu Arya dan Tasya pun sah menjadi pasangan suami istri. Arya memasangkan kalung pada Tasya. Tasya pun mencium tangan Arya dan Arya pun mencium kening Tasya. Aneh. Kenapa aku jadi begitu yakin untuk menikahi Tasya? Dan aku pun merasa senang karena sekarang Tasya seutuhnya milikku. Dan tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya dariku, batin Arya. Kenapa aku merasa beruntung bertemu dengan Arya dan beruntung karena bisa menikah dengan Arya. Aku pun merasa yakin kalau aku akan bahagia jika bersama Arya, batin Tasya. Mungkin ini adalah takdirku. Dan dialah jodohku. Tasya, Arya. Batin Arya dan Tasya. Saat ijab kabul satu pun orang yang di sana tidak ada yang sadar. Saat Arya memberi tahu namanya dan saat penghulu menyebutkan nama lengkap Arya. Mereka hanya fokus pada kalung yang menjadi mas kawin Arya.